Sebelum melihat video ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat, kuat, tetap semangat walaupun belajar di rumah. Ketemu lagi ya bersama Bapak. Kali ini Bapak akan menerangkan mata pelajaran PKN Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu dengan judul adalah melaksanakan prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Siap-siap ya untuk konsentrasi. Nih, perkembangan demokrasi di negara Republik Indonesia. Yaitu yang pertama, demokrasi parlementer terjadi pada tahun 1945 sampai dengan 1959. Pada periode ini, terutama pada kurun waktu tahun 1945 sampai dengan 1949, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demokrasi yang harus dilaksanakan adalah demokrasi Indonesia dengan kabinet presidensial. Namun, dengan keluarnya maklumat pemerintah tanggal 14 November tahun 1945 berubah menjadi demokrasi parlementer. Nah, begitu pula pada kurun pemberlakuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Indonesia dibagi dalam beberapa negara bagian. Sistem pemerintahan yang dianut ialah demokrasi parlementer, yaitu sistem demokrasi liberal. Pemerintah dijalankan oleh Perdana Menteri, sedangkan Presiden hanya sebagai lambang. Oleh karena itu, pada umumnya rakyat menolak RIS Republik Indonesia Serikat. Maka pada tanggal 17 Agustus tahun 1950, Presiden Soekarno menyatakan kembali kepada bentuk negara kesatuan dengan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Nah, pada masa pemberlakuan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950, demokrasi parlementer masih tetap dipertahankan. Namun, pada kenyataannya demokrasi ini tidak cocok dengan jiwa bangsa Indonesia. Hal tersebut menimbulkan silih bergantinya kabinet. Nah, pembangunan tidak lancar serta partai-partai mementingkan kepentingan partai dan golongannya. Oke, selanjutnya yaitu adalah pada tanggal 5 Juli tahun 1959, Presiden mengeluarkan dekret Presiden yang isinya sebagai berikut. Yang pertama, pembubaran Badan Konstituante. Yang kedua, memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Dan yang ketiganya adalah pembentukan MPRS ya dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. MPRS itu adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Nah, di sini dengan dikeluarkannya dekret presiden ini, maka demokrasi parlementer berakhir. Oke, selanjutnya yaitu adalah yang kedua, demokrasi terpimpin terjadi pada tahun 1959 sampai dengan 1966. Nah, periode ini sering juga disebut dengan Orde Lama. Undang-Undang Dasar yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan sistem demokrasi terpimpin. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini, Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden dan DPR berada di bawah MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pengertian demokrasi terpimpin pada sila keempat Pancasila yaitu dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Akan tetapi presiden menafsirkan terpimpin yaitu pemimpin terletak di tangan pemimpin besar revolusi. Dengan demikian,
pemersatuan kekuasaan di tangan presiden. Nah, terjadi di sini pemusatan kekuasaan di tangan presiden, menimbulkan penyimpangan dan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang puncaknya terjadilah perebutan kekuasaan oleh PKI pada tanggal 30 September tahun 1965 atau sering kita kenal dengan G30 SPKI yang merupakan bencana nasional bagi bangsa Indonesia. Nah, ini selanjutnya adalah penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin itu, yaitu adalah yang pertama, presiden mengangkat anggota MPRS berdasarkan penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959. Yang keduanya, presiden membubarkan DPR pada tanggal 5 Maret tahun 1960 karena DPR tidak menyetujui RAPBN yang diajukan tahun 1960 dan presiden membentuk DPRGR pada tanggal 24 Juni tahun 1960. Yang ketiganya adalah presiden melakukan pengintegrasian lembaga-lembaga negara berdasarkan penetapan Presiden nomor 94 tahun 1962 tanggal 6 Maret tahun 1962, yaitu Ketua MPRS, Ketua DPRGR, dan Wakil Ketua DPA mendapat kedudukan sebagai Wakil Menteri pertama, serta Ketua MA, Wakil-Wakil Ketua MPRS, dan DPRGR mendapat kedudukan sebagai Menteri. Yang keempatnya yaitu pengangkatan presiden seumur hidup melalui TAP MPRS nomor 3 /MPRS tahun 1963. Yang kelimanya, penyimpangan politik luar negeri di mana Indonesia hanya bekerjasama dengan negara-negara sosialis atau komunis dan melakukan konfirmasi dengan hampir semua negara barat. Dan yang keenamnya adalah presiden membubarkan Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi memberikan kesempatan berkembangan Partai Komunis Indonesia atau PKI yang jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Oke, selanjutnya di sini adalah yang ketiganya demokrasi Pancasila tahun 1966 sampai dengan 1998. Ini paling lama. Periode ini dikenal dengan sebutan pemerintahan Orde Baru yang bertekad melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen. Pada periode ini secara tegas dilaksanakan sistem demokrasi Pancasila dan dikembalikan fungsi lembaga tertinggi dan tinggi negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini presidennya adalah Soeharto, ya. Demokrasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki keunggulan tertentu, yaitu sebagai berikut nih. Yang pertama, mengembalikan keputusan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam semangat kekeluargaan, ya. Yang keduanya di sini mengutamakan keselarasan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Dan yang ketiganya adalah lebih mengutamakan kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, dalam pelaksanaannya sebagai akibat dari kekuasaan di masa jabatan presiden ini yang tidak dibatasi periodenya, maka kekuasaan menumpuk pada periode presiden. Terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Jadi lama ini berkuasanya. Hal tersebut ditandai dengan tumbuhnya sumbernya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Ini kebebasan berbicara dibatasi, praktek demokrasi menjadi sempit, ya. Selanjutnya adalah di sini ada yang keempat, demokrasi Pancasila pada masa
reformasi tahun 1958 sampai dengan sekarang. Ini presidennya adalah B.J. Habibie. Nah, demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga negara dengan menegaskan fungsi wewenang dan tanggung jawab tanggung jawab yang mengacu kepada prinsip perpisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di sini berlakunya reformasi diiringi dengan perubahan dalam segala bidang kehidupan, menandakan tahap awal bagi transisi demokrasi di Indonesia. Sukses atau gagalnya suatu tradisi demokrasi sangat bergantung kepada beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, ini adalah komposisi elit politik. Yang kedua adalah desain institusi politik. Yang ketiganya di sini kultur politik atau perubahan sikap terhadap politik di kalangan elit politik. Dan yang keempatnya adalah peran masyarakat madani. Nah, itu ya anak-anak, mungkin materi PKN-nya dicukupkan sekian. Terima kasih. Ingat nih, tetap semangat ya walau belajar di rumah. Ini ada tugas dari Bapak, kerjakan LKS halaman 56 bagian tugas mandiri dan aplikasi tugas HOTS. Cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.